Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Fakri Muhtaram dari kelas C06 dengan NIM 1123 10967. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Sinta untuk memenuhi UAS MSDM. Mungkin langsung saja lanjut ke materi. Nah, di sini ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan beberapa langkah. Nah, yang pertama ada kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan bisnis, teknologi baru, dan perubahan strategi organisasi. Lalu ada peramalan, memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Perencanaan rekrutmen, mengembangkan strategi untuk merekrut dan memilih karyawan yang tepat. Lalu ada perencanaan pengembangan, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Perencanaan suksesi, mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin masa depan. Monitoring dan evaluasi, memantau efektivitas perencanaan SDM dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, selanjutnya ini adalah portfolio atau bukti dari perencanaan rekrutmen. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini terdapat macam kualifikasi karena dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Lalu selanjutnya ada job description dan job recruitment. Job description yaitu deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan persyaratan utama dari suatu posisi pekerjaan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari seorang karyawan yang memegang posisi tersebut. Job recruitment, persyaratan pekerjaan adalah kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan seorang pelamar untuk dapat berhasil dalam suatu posisi pekerjaan. Ini dapat mencakup pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan kemampuan interpersonal. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari job description dan job recruitment. Yang sebelah kiri adalah contoh job description, termasuk struktural. Kenapa dibuatnya struktural? Karena masing-masing diberikan tanggung jawab atas jabatannya tersebut agar suatu organisasi dapat berjalan dengan tujuannya, untuk mencapai tujuannya. Lalu yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ada job recruitment. Di sini bisa dilihat ada contoh iklan membuka lowongannya. Kenapa di sini ada kualifikasi pekerjaan? Karena perusahaan harus memilih karyawan yang benar-benar berpotensi agar meminimalisir resiko dari kesalahan dalam bekerja. Oke, selanjutnya bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif pada organisasi. Bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan. Nah, yang pertama ada pelatihan di tempat kerja, on the job training. Pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja, seperti mentoring, job shadowing, dan pelatihan di tempat kerja. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja, off the job training. Pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja seperti seminar, workshop, dan kuliah. Yang ketiga, program pengembangan karir. Program yang dirancang untuk membantu karyawan mengembangkan karir mereka di dalam organisasi.
Nah, ini adalah pada saat pengalaman saya mendapatkan di perusahaan. Kenapa sih harus adanya training? Karena untuk memberitahu kepada karyawan yang baru agar pekerjaan dapat berjalan dengan sesuai prosedur dan merendahkan resiko kesalahan dalam bekerja. Nah, contoh pengukuran kinerja karyawan. Pengukuran kinerja karyawan bertujuan untuk menilai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka dan berkontribusi pada organisasi. Contoh pengukuran kinerja karyawan. Yang pertama, penilaian kinerja, performance appraisal. Proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan secara berkala. Evaluasi 360 derajat, metode penilaian kinerja yang melibatkan umpan balik dari berbagai sumber termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Yang ketiga, sasaran kinerja, Key Performance Indicator atau biasa yang disebut KPI. Metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Nah, biasanya dalam perusahaan ini KPI ini bisa berpengaruh terhadap tunjangan, kenaikan gaji, atau bonus biasanya dalam perusahaan. Oke, lanjut. Contoh kompensasi, gaji dan tunjangan, dan welfare asuransi untuk bentuk kesejahteraan. Kompensasi dan kesejahteraan karyawan merupakan faktor penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kompensasi dapat berupa yang pertama yaitu gaji, pembayaran tetap yang diterima karyawan setiap periode tertentu. Nah, biasanya gaji ini diberikan sebulan sekali. Yang kedua, tunjangan, pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi. Yang ketiga, insentif, pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan. Kesejahteraan karyawan dapat berupa asuransi kesehatan, program asuransi yang menanggung biaya perawatan kesehatan karyawan, mungkin seperti BPJS dan lain-lain. Program pensiun, program yang memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Cuti dan libur, waktu istirahat yang diberikan kepada karyawan. Fasilitas karyawan, fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan seperti kantin, ruang olahraga, dan tempat parkir. Mungkin untuk atasan atau manajemen biasa disediakan transportasi oleh perusahaan. Nah, berikut adalah portfolio atau bukti dari bentuk kesejahteraan atau asuransi. Yang pertama yaitu ada BPJS Kesehatan, yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu contoh asuransi swasta. Biasanya selain dari asuransi-asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan juga menerapkan asuransi swasta. Beda mungkin terdapat perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Dan selanjutnya, terima kasih dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.